Jika Tuhan mampu mendandani rumput di ladang, bukankah Dia mampu dan mau melakukannya untuk kita? Kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita yang dirancang untuk mengisi kekekalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan lebih mendandani kita, karena rumput saja Tuhan berikan embun dan keindahannya tersendiri. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-29 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Mengatasi Kekhawatiran. Saya akan bacakan untuk kita semua nats kita hari ini dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbahnya di bukit, Yesus menasihati para muridnya untuk menyimpan harta di surga dengan membantu orang lain. Jagalah mata dengan baik, jaga apa yang kita izinkan untuk memengaruhi batin kita. Jadikanlah Tuhan sebagai Tuan kita, dan kita tidak akan bisa melayani Tuan yang lain. Yang telah kita bahas di perenungan sebelumnya tentang mengatasi mamon, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tetapi jika kita melakukan apa yang Yesus katakan, bagaimana dengan masa depan di bumi ini? Jika kita mengumpulkan harta di surga dan bukan di bumi, bagaimana kita akan menyiapkan masa depan kita? Dari manakah kebutuhan fisik kita seperti makanan dan pakaian itu datang? Bagaimana agar kita tidak mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Diskusi Yesus tentang kekayaan materi, yaitu mamon, tidak diakhiri dengan ayat 24. Ini sesungguhnya berlanjut hingga di akhir pasal, di mana Yesus membahas kekhawatiran seperti itu tentang masa depan. Dimulai dengan ayat yang ke-25, Yesus memberikan beberapa alasan mengapa kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu.
Dia menetapkan dua prinsip yang sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran. Prinsip pertama dapat dinyatakan sebagai memiliki iman dalam pemeliharaan Allah. Yesus memberitahu kita untuk tidak perlu khawatir. Kata khawatir dalam bahasa aslinya berarti terganggu, yaitu jangan biarkan kecemasan tentang makanan dan pakaian mengganggu kita dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti yang dilakukan oleh Marta. Kita tahu bahwa Marta dan Maria bersaudara serta Lazarus, ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka, Martalah yang paling sibuk menyiapkan ini dan itu, termasuk mengkhawatirkan tentang makanan. Katanya tidak ada yang membantu dia di dapur. Nah, jadi ini adalah hal kecemasan yang berlebihan ataupun kekhawatiran yang tidak perlu. Yesus melakukan 4 argumen mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, bukankah kehidupan dan tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian? Ini adalah argumen dari yang lebih besar ke yang lebih rendah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Hidup dan tubuh tentunya lebih penting daripada makanan dan pakaian. Siapa yang menyediakan hidup dan tubuh kita? Tuhan, jawabannya. Jika Dia cukup untuk menciptakan kehidupan, bukankah Dia juga bisa menyediakan makanan dan pakaian untuk menopang kehidupan kita? Dia yang telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar untuk membentuk tubuh dan menghembuskan ke dalamnya nafas kehidupan, Dia pasti akan menindaklanjutinya dengan berkat dan memberikan bantuan yang lebih daripada pakaian dan makanan. Lihatlah burung-burung di udara. Apakah kita tidak lebih berharga daripada mereka? Burung adalah contoh kemampuan Tuhan untuk menyediakan melalui pekerjaan pemeliharaannya di alam. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Ini tidak berarti burung tidak bekerja untuk kebutuhan mereka. Mereka sering sangat sibuk mengumpulkan makanan, mempersiapkan sarang, merawat anak-anak mereka. Tetapi mereka tidak salah karena melakukan hal yang baik secara berlebihan, seperti orang kaya yang bodoh di dalam perumpamaan di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Orang kaya yang bodoh dilukiskan bahwa dia mengumpulkan begitu banyak bahan makanan dan harta di lumbungnya, dan dia berpikir dia sudah aman, dan dia berkata kepada jiwanya tidak perlu khawatir lagi. Padahal hidupnya itu tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada isi lumbung-lumbungnya. Kita tentunya lebih berharga daripada burung-burung yang ada di udara. Ini adalah argumen dari yang lebih kurang sampai lebih besar, ayat yang ke-25. Jika Tuhan melalui pemeliharaannya menyediakan kebutuhan burung-burung, bukankah Dia juga akan melakukannya untuk kita? Karena bagi Tuhan, manusia lebih berharga daripada burung-burung di udara. Argumen yang selanjutnya berupa ditemukan di dalam Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bayangkan saudara ya, rambut kita ini siapa yang sanggup menghitungnya? Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia sanggup menghitung rambut kita, dan satu helai pun tidak akan dibiarkannya gugur waktu keramas ya, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Bahwa kita lebih berharga daripada burung. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita telah ditebus oleh darah anaknya yang mahal. Jadi mengapa membiarkan kekhawatiran atas kebutuhan fisik mengalihkan perhatian kita daripada yang benar-benar penting di dalam hidup kita? Bisakah kita bertumbuh hanya dengan rasa khawatir?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menumbuhkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta pada usianya? Siapakah di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umur barang sedikit pun? Jadi sehasta itu ya pertambahan yang tidak seberapa. Apakah dengan kekhawatiran kita dapat menambah umur kita? Kata Tuhan, tidak, karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Argumen ini menggambarkan ketidakberdayaan manusia. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan karena dipengaruhi oleh kekhawatiran. Misalnya, rasa khawatir tidak akan membuat tubuh kita bertambah lebih tinggi 2 cm, 5 cm, atau 10 cm. Tidak bisa, saudara ya. Implikasi dari argumen ini tampaknya khawatir tentang makanan dan pakaian tidak dapat menjamin kita akan mendapatkannya besok. Jadi percuma saja, sia-sia kekhawatiran itu tidak akan menambah apapun di dalam hidup kita. Perhatikanlah bunga-bunga bakung, bukankah Tuhan akan menyediakan untuk kita juga? Contoh lain dari kemampuan dan kesediaan Tuhan untuk menyediakan seperti argumen burung di udara, ini adalah argumen lain dari yang lebih rendah ke yang lebih besar. Tuhan memelihara bunga bakung tanpa bekerja keras apapun dari pihak mereka atau perhatian apapun yang diberikan kepada mereka oleh manusia manapun kepada bunga bakung di lembah. Bunga bakung di lembah itu akan terus indah dan sangat cemerlang, sehingga Tuhan Yesus menggambarkannya dengan sangat luar biasa. Dikatakan, namun kemuliaan bunga bakung melampaui Raja Salomo di dalam segala kemuliaannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Melalui pemeliharaan Tuhan. Dengan mengatur urusan kehidupan ini agar terjamin bahwa mereka mencapai apa yang dirancang untuk mereka selesaikan. Jadi setiap makhluk mempunyai tanggung jawabnya masing-masing di hadapan Tuhan. Akankah Tuhan tidak lebih lagi mendandani kita? Jika Tuhan mampu mendandani rumput di ladang, bukankah Dia mampu dan mau melakukannya untuk kita? Kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita yang dirancang untuk mengisi kekekalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan lebih mendandani kita, karena rumput saja Tuhan berikan embun dan keindahannya tersendiri. Jika kita khawatir, iman kita kecil. Jika kita khawatir tentang makanan dan pakaian, maka iman kita sesungguhnya sangat kecil. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau kita khawatir tentang kehidupan kita, maka Tuhan Yesus katakan iman kita kecil ataupun kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bila kita khawatir, kita memiliki kepercayaan yang kurang kepada Tuhan. Iman kita kecil sekali. Berjanjilah untuk percaya kepada pemeliharaannya. Kekuatan untuk memenuhi janji itu sudah terbukti bagaimana Tuhan memelihara makhluk yang paling kecil sekalipun, yang kurang berharga. Apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga bakung di lembah. Dan kita yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, kita jauh lebih berharga bagi Allah. Pasti Tuhan memelihara kita. Ringkasan Yesus tentang ketentuan Allah. Jadi Tuhan Yesus meringkaskan agar kita jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Orang-orang tanpa Tuhan, misalnya orang yang bukan Yahudi ataupun secara alamiah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengkhawatirkan hal-hal ini. Jadi kita berbeda sekali dengan mereka yang menyembah Allah yang lain. Kita menyembah Allah yang hidup, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang seperti ini. Tetapi kita memiliki Allah sebagai Bapa surgawi kita, dan Dia mengetahui bahwa kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi kita perlu mengembangkan iman dalam pemeliharaan Tuhan, baik percaya kemampuannya dan kesediaannya untuk menyediakan bagi anak-anaknya.
Tapi janji pemeliharaannya dikondisikan atas kesediaan kita untuk menjadikan Allah prioritas nomor satu kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini adalah kunci kedua untuk mengatasi kekhawatiran. Kita harus menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas nomor satu dalam kehidupan kita. Kita melakukan ini dengan melayani Tuhan, bukan melayani Mamon. Membiarkan pelita tubuh kita menjadi mata yang baik, yaitu berfokus dengan jelas kepada apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang mulia. Menyimpan harga di surga dengan menggunakan harta duniawi kita untuk memberkati dan membantu orang lain. Lakukanlah ini dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan fisik kita, karena Dia pasti mampu dan Dia pasti bersedia melakukannya untuk kita. Jangan khawatir tentang besok. Hari ini memiliki cukup banyak masalah yang harus kita perhatikan. Kita tidak mampu menangani kekhawatiran hari besok. Kita tidak memiliki kendali atas masa depan. Khawatir pada masa depan hanya mengalihkan perhatian kita dari tugas pada hari ini ataupun saat ini. Masalah hari ini adalah semua yang bisa kita tangani tanpa menjadi terahlikan. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarkanlah hari besok mengurus dirinya sendiri. Dengan percaya kepada Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan hari ini, biarlah perhatian penuh kita diberikan untuk mencari kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadikan kerajaannya sebagai prioritas nomor satu dalam hidup kita. Peduli diri kita dengan kebenarannya, bukan kepada kekayaan kita. Jadi kita bersandar kepada kekuatan dari Tuhan, bukan bersandar kepada segala harta milik dan kekayaan kita secara pribadi. Kesimpulan, moto banyak orang adalah jangan khawatir, berbahagialah. Tetapi Yesus memberi syarat moto itu dengan mengatakan, jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah, maka kamu akan berbahagia. Jika kita mencamkan apa yang Yesus katakan, maka hidup kita akan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Artinya fondasi kita sangat kuat sekali. Ketika hujan dan banjir datang, maka rumah yang dibangun di atas batu tidak akan hanyut. Tidak peduli badai kehidupan apa yang mungkin menghadang kita. Harta kita yang ada di surga dan Bapa kita akan memenuhi kebutuhan kita selama perziarahan kita di muka bumi ini. Jika kita tidak mengindahkan ajaran Yesus, maka kita membiarkan diri kita sendiri untuk melayani Mamon yang mudah sekali rusak dan dicuri orang. Kemudian kita harus menjalani hidup di bumi tanpa pertolongan Tuhan, dan kita tidak memiliki harapan kekekalan bersama Tuhan saat kita mati. Itulah sebabnya mengapa kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang mempunyai sandaran Tuhan. Sandaran kita yang kokoh dan yang hidup itu adalah Tuhan Yesus, jadi kita tidak perlu khawatir. Marilah kita mengisi hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan tidak mengkhawatirkan hari esok. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh iman, dan dengan penuh sukacita tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.